Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arhamana bi sifatihir rahman wa arsala rasulahu bil aman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil umam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki subuh yang ke-24 Ramadan. Hari ke-24 Ramadan. Sebuah fenomena yang tentunya kurang menarik yang terjadi di negara kita, khususnya di Kota Makassar. Mudah-mudahan masjid kita ini tidak terjadi. Sekarang ini Pak, jamaah kita ketika memasuki 10 terakhir Ramadan sudah banyak mengalami kemajuan. Apanya maju, Ustaz? Saya bilang jamaahnya tambah maju di depan. Masjid-masjid yang dulunya sampai melebar keluar jamaah, sekarang biar di dalam sudah tidak penuh Pak, rata-rata. Masjid-masjid yang dulunya sampai lantai 2 penuh, sekarang biar lantai 1 tidak penuh Tommy. Makanya saya biasa bilang beda kita dengan PSM Pak. PSM belum selesai liga tapi sudah menang nih. Kemarin kan masih ada 4 pertandingan itu, tapi sudah meraih juara Liga 1. Belum selesai liga. Kita belum selesai Ramadan tapi sudah kalah maki. Iya. PSM tidak ada stadionnya tapi bisa menang, bisa juara. Kita masjid tak banyak, cantik seperti Ar-Rahman. Musuh tidak ada lagi musuh Pak Ustaz. Kan setan itu kan sudah diikat sebelum masuk Ramadan. Tidak ada musuh tak, tidak ada lawan tak. Masjid tak banyak, tapi kalah ya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh bagi kita, teladan bagi kita, uswatun hasanah bagi kita. Itu memberikan 2 keteladanan ketika memasuki 10 terakhir Ramadan. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadisnya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi ashri awakhir Ramadan, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 terakhir Ramadan ada 2 yang dia lakukan. Yang pertama adalah syadda izarahu, dia kencangkan sarungnya. Artinya apa? Dia tingkatkan ibadahnya Pak. Makanya Rasul itu kalau dia sholat qiyamul lail, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Mughirah bin Syu'aibah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Rasul Pak itu kalau dia berdiri sholat malam sampai bengkak kakinya Pak. Begitu lamanya dia berdiri sampai bengkak kakinya, kata Aisyah dan Mughirah bin Syu'aibah. Bagaimana tidak bengkak kakinya Pak? Bacaan rakaat pertama Al-Baqarah sampai akhir Pak. Lalu kemudian dilanjut surah Al-Imran sampai akhir. Lalu kemudian ditutup dengan surah An-Nisa. Kira-kira berapa juz itu Pak Imam? 5 juz ditambah 2 lembar lebih sedikit. Kalau 1 juz itu biasa dibaca 45 menit kali 5 juz
Andaikan itu yang mau dipakai di Masjid Ar-Rahman, ai labu sumi jamaah. Dan Rasul Pak, ketika dia ruku, kata kesaksian para sahabat, itu lamanya dia ruku sama lamanya ketika berdiri. Tapi ini kan Rasul sendiri Pak. Beda kalau berjamaah, kalau Pak Imam kita tadi kan paling banyak minta di 7 ayat kalau tidak salah Pak Imam. Ini saya hitung-hitung. Makanya tuh kalau imam kita disunnahkan menghadap ke belakang dulu seperti tadi Pak Imam. Lihat semua di belakang. Apa hikmahnya? Supaya melihat kondisi, keadaan, situasi jamaah siapa di belakang kita. Kalau kayak Ustaz Hamdani Harun di belakang, tidak ada masalah Pak. Biar satu juz, satu rakaat, tidak masalah ji. Maka masih muda ji. Tapi kalau kayak bapak-bapak yang 60-70 tahun, minta maaf Pak Imam. Tadam pengkamar aja, jangan lalu dipakai ini Pak Imam. Labus saja mata. Ya. Rasul Pak, sudah dijamin masuk surga. Dosanya sudah diampuni oleh Allah. Tapi ketika memasuki Ramadan, dia tingkatkan ibadahnya. Bukan hanya salatnya, sedekahnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma fi Ramadan. Rasul Pak, itu orang yang paling gemar bersedekah, dan ketika masuk Ramadan dia tingkatkan lagi sedekahnya. Makanya itu kalau ada masjid Pak, semakin hari semakin mau habis Ramadan, semakin habis juga isi celengannya. Salah itu Pak. Kemarin ada masjid telepon saya, Ustaz, jadwal tak malam ini Ustaz. Saya bilang, iya insya Allah. Tapi jam maki datang Pak Ustaz. Saya bilang, kenapa Pak Haji? Bilang, tidak ada misinya celenganku. Saya bilang, tidak apa-apa Pak Haji. Nanti kita silaturahmi, misalnya tidak masalah gitu kalau masalah begituan. Dan tidak pikir, yang penting ada di jamaah. Nah itu juga masalah Ustaz, kan tidak ada tomi jamaah. Saya bilang, kalau yang mau diceramai tidak ada, mau di apa nih? Batal Pak. Banyak sekarang masjid-masjid kosong Pak, daerah-daerah mall. Tapi kita dekat dari mall tapi masih ramai luar biasa. Makanya itu kalau lewat celengan Pak, lewat itu kota, ada kota Malta Pak deh. Saya itu kalau ceramah kayak itu Pak Imam, kota amalnya kuliah. Kalau sampai di belakang berhenti toma. Ya, tidak ada celengan tak lewat Pak deh. Kalau lewat itu celengan Pak diisi. Rasul itu orang yang paling gemar bersedekah. Ya, jangan dilihat-lihati. Memang ada hadisnya, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu adalah sedekah, tapi bukan senyum pada celengan. Lewat celengan. Bukan sedekah pada celengan, bukan senyum pada celengan, Pak. Kalau senyum kepada Pak Ustaz, senyum pada jamaah itu sedekah. Kalau celengan itu diisi, Pak. Ada tong itu biasa pura-pura zikir kalau lewat ke celengan. Dia jalan astagfirullahaladzim. Biasa alhamdulillah, subhanallah. Pas di depannya astagfirullahaladzim. Pas lewat alhamdulillah. Jadi Pak modus. Jutaan bahkan miliaran orang yang ada di kuburan Pak ingin kembali lagi ke dunia. Dia ingin hidup kembali walaupun satu hari, walaupun sejam, walaupun sesaat. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Hidupkan aku lagi kembali walaupun sesaat, walaupun semenit, walaupun sedetik. Mau ki apa lagi? Mau ki pergi umrah? Tidak. Mau ki pergi haji? Tidak. Fa'as-saddaqah wa akun minas salihin. Saya ingin bersedekah ya Allah. Begitu luar biasanya kekuatannya yang namanya sedekah. Maka mumpung kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang oleh Allah, mari kita banyak sedekah. Untuk apa cari harta banyak-banyak Ustaz, tidak dibawa mati? Saya bilang dibawa mati itu harta Pak. Dibawa mati. Salah itu kalau ada Ustaz bilang itu harta tidak dibawa mati, dibawa mati. Bagaimana caranya dibawa mati? Titip ki di Masjid Ar-Rahman. Insya Allah nanti diantarkan ki sampai di akhir.
dilakukan oleh Rasulullah ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, dia tingkatkan lagi ibadahnya. Yang kedua, dia tingkatkan ibadahnya. Yang kedua adalah wa aiqadha ahlah. Dia bangunkan istrinya, dia bangunkan anaknya untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa 10 terakhir Ramadan ini dijaga betul oleh Rasul? Karena yang pertama kata Rasul, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu, Pak, yang menentukan adalah akhirnya, endingnya. Jadi biar di puasa, sholat awal-awal Ramadan, tapi kalau akhir Ramadan kita tidak sholat, tidak puasa, tidak tarawih, tidak beribadah, rugi, Pak. Sama hidup kita di dunia ini, Pak. Kita sangat mengharapkan, mendoakan, mengimpikan yang namanya husnul khotimah. Kita mau akhir-akhir hayat kita itu adalah husnul, baik. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Karena biar kita nakal waktu muda, biar kita banda waktu tak muda, mabetaki waktu tak malolo, tapi kalau akhir-akhir hayat tak kita rajin beribadah kepada Allah, kita meninggal dalam keadaan ahli ibadah, insya Allah husnul khotimah kita. Tapi biar Tommy Ustadz waktunya dia muda, penceramah kemana-mana, tiba-tiba meninggal di mana? Meninggal di hotel. Apalagi itu kalau lagi sabu-sabu gitu. Makanya saya biasa bilang lebih baik itu mantan preman daripada mantan ustad. Iya, cocok kita nih. Tapi lebih bagus lagi kalau waktunya muda dia ahli ibadah kayak Hamdani Harun. Tapi sampai tua insya Allah masih istiqomah dalam mananya, masya Allah biasa. Ini innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu yang dilihat akhirnya. Yang kedua ini mungkin biasa sampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa di 10 terakhir Ramadan ini Allah menurunkan satu malam yang namanya Lailatul Qadar, malam yang mulia. Kenapa malam itu dinamakan mulia? Karena pada malam itu turun Al-Quran. Karena semua yang disandarkan pada Al-Quran, maka dia pasti mulia. Kota Mekah, kota Madinah menjadi kota yang paling mulia karena tempat turunnya Al-Quran. Nabi manusia yang paling mulia karena diturunkan Al-Quran. Jibril makhluk yang paling mulia, malaikat yang paling mulia karena dialah yang mengantarkan Al-Quran. Dan Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia karena ditempati waktu turunnya Al-Quran. Maka kalau kita mau mulia, anak kita mau dimuliakan, keluarga kita mau mulia, maka dekatkan anak kita, keluarga kita, diri kita pada Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allam. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan yang terakhir hadirin karena sudah 15 menit. Pada malam itu tanazzalul malaikatu warruh, turun para malaikat biizni rabbihim min kulli atas izin Allah, dia memperbaiki lagi takdirnya manusia. Bisakah takdir berubah? Ada 2 takdir, Pak. Ada namanya takdir mu'allaq, ada namanya takdir mubram. Kalau takdir mu'allaq itu tergantung Allah. Kalau Allah mengizinkan, maka pasti bisa berubah. Bukankah doa adalah salah satu cara kita untuk merubah takdir? Turun malaikat, Pak. Kalau pada waktu itu kita beribadah kepada Allah bersamaan Lailatul Qadar, mungkin kemarin kita ditakdirkan belum menikah tahun ini, tetapi karena kita berdoa dan doa kita diterima, Allah tiba-tiba kasih ketemu jodoh tahun ini. Nih, banyak mungkin sini belum menikah, Pak ya. Termasuk Ustaz Hamdani. Insyaallah menyusul. Mungkin takdir kita ya, tahun ini sakit, belum sembuh-sembuh dari sakitnya, tapi pada malam itu kita beribadah kepada Allah,
pas Lailatul Qadar dan kita berdoa kepada Allah, Allah rubah takdir kita. Tahun ini insya Allah kita sembuh dari penyakit. Ya, kecuali takdir yang mubram itu yang tidak bisa berubah. Dan yang terakhir lagi, salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam itu malaikat mendoakan kita, salamun, selamat kita. Bayangkan malaikat yang doakan. Kalau orang bilang salam, itu ada 3 doa di situ. Yang pertama keselamatan, yang kedua rahmat, dan yang ketiga adalah berkah. Dan inilah yang paling kita harapkan, Pak. Rahmat. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun bi amali. Tidaklah seseorang masuk surga itu karena amalnya. Tania amalan pertama kiri lalu surga. Tetapi apa yang kasih masuk ke dalam surga adalah rahmatnya Allah. Illa an yatagammadani Allahu bi rahmati. Tapi orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita memberikan hidangan buka puasa? Itu semua kita lakukan untuk memancing datangnya rahmatnya Allah dan akan menentukan posisi surga di mana dan fasilitas apa nanti yang kita akan dapatkan nanti di akhirat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.